Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Munawar dari kelas A Agroekoteknologi dengan NIM D1A025006. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Ziswaf, yaitu Ziswaf. Kemudian ada Ahlak Mahmudah dan Mazmumah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi Ziswaf. Ziswaf sendiri merupakan istilah yang merangkum 4 bentuk ibadah sosial dalam Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempatnya memiliki tujuan membantu sesama, memberdayakan umat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua itu zakat. Kita dimulai dari zakat. Pengertian zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya yang sesuai ketentuan syariat. Zakat kan merupakan rukun Islam yang keempat dan memiliki konsekuensi hukum. Kemudian ada jenis-jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal dikeluarkan dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab atau haul. Contohnya yaitu zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat peternakan. Kemudian ada syarat wajib zakat, yaitu yang pertama Islam, merdeka, balik dan berakal, mempunyai harta mencapai nisab dan berhaul. Kemudian ketiga, infak. Pengertian infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan umum atau pribadi yang dianjurkan dalam Islam tanpa syarat nisab dan haul. Infak hukumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib jika bernazar. Contoh infak yaitu menyumbangkan pembangunan masjid, menolong keluarga yang kesusahan, membantu kegiatan sosial, dan menyumbang untuk beasiswa. Yang keempat, sedekah. Pengertian sedekah sendiri adalah segala pemberian materi maupun non-materi yang diberikan secara sukarela untuk kebaikan dan keberkahan. Bentuk-bentuk sedekah itu ada beberapa ya, sedekah harta, sedekah tenaga, senyum juga merupakan sedekah, memberi ilmu juga merupakan sedekah, dan membantu orang lain termasuk sedekah. Yaitu keutamaannya, sedekah itu untuk nolak bala, membawa rezeki, membersihkan hati, dan menghilangkan kesulitan orang lain. Kemudian kita masuk ke dalam wakaf. Pengertian wakaf sendiri adalah menahan harta untuk kepentingan umum dengan manfaat yang berkelanjutan, sementara pokok hartanya tidak boleh habis. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis wakaf. Wakaf tanah, yaitu misalnya bangunan masjid, sekolah, pesantren, maupun makam. Kemudian ada wakaf uang. Wakaf uang bisa seperti dana yang diinvestasikan oleh nazir. Manfaatnya untuk disalurkan, semisalnya yaitu membantu korban bencana, itu ya termasuk juga. Wakaf produktif. Wakaf berupa aset yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan, misalnya ruko ataupun kebun. Rukun-rukun wakaf itu wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ma'ukuf bi, harta yang diwakafkan. Ma'ukuf alai, penerima manfaat. Syikhad adalah akad. Kemudian semua dari materi tersebut memiliki tujuan, yaitu 1. Mengurangi kemiskinan, 2. Meningkatkan pemerataan ekonomi, 3. Memberdayakan masyarakat, 4. Menjaga keberkahan harta. Kemudian kita akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai akhlak mahmudah. Pengertian akhlak mahmudah sendiri adalah perilaku yang terpuji, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak ini membawa kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Akhlak mahmudah
juga merupakan bagian dari pembentukan karakter muslim yang beriman, beradab, dan berakhlak mulia. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki akhlak mahmudah sesuai dengan ajaran Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada membawa kebaikan dan manfaat, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, melahirkan kedamaian dan hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, konsisten dilakukan dalam berbagai situasi. Masuk ke dalam contoh-contoh akhlak mahmudah. Yang pertama, jujur. Ini merupakan contoh-contoh dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jujur, asidik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, sabar, mampu menahan diri. Keempat, syukur, mengakui nikmat Allah. Yang kelima, tawakal, berserah diri pada Allah. Yang terakhir adalah ikhlas, melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ini kemudian kita akan masuk kepada materi yang terakhir. Materi terakhir yaitu akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela yang dapat digunakan, yang kita dilarang untuk melakukannya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah sendiri memiliki arti yaitu perilaku, sifat dan kebiasaan buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini merusak diri sendiri, hubungan sosial dan menurunkan derajat manusia. Istilah mazmumah itu berasal dari bahasa Arab yaitu zamma yang berarti tercela, buruk atau layak dihindari. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang berakhlak mazmumah. Mudah melakukan dosa atau maksiat. Contohnya itu ya seperti orang-orang yang banyak dosa. Kedua, menyakiti orang lain baik secara lisan maupun perbuatan. Ketiga, egois dan tidak peka terhadap sekitar. Keempat, sulit menerima nasihat. Kelima, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Keenam, mengikuti hawa nafsu. Itulah merupakan contoh-contoh yang orang mazmumah. Macam-macam akhlak mazmumah itu memiliki sifat-sifat yang sering dijelaskan dalam kajian Islam ya, yaitu seperti hasad. Hasad itu adalah iri dan dengki, tidak senang melihat orang lain bahagia atau sukses contohnya. Kemudian berusaha menjatuhkan atau merugikan orang lain. Kemudian ada juga takabur. Takabur itu adalah sombong. Contohnya itu merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, terus menolak kebenaran dan meremehkan sesama. Itulah contoh-contoh orang sombong. Kita wajib menghindari dan tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga itu adalah riya atau pamer amal. Contohnya melakukan ibadah atau kebaikan agar mendapatkan pujian manusia itu sangatlah dilarang oleh Allah. Itu bukan karena Allah, tapi karena dia ingin dipuji. Itu sebaiknya jangan kita lakukan ataupun kita sentuh. Lebih baik kita menghindar dan tidak melakukannya. Yang keempat itu ada khodab atau pemarah. Contohnya itu kita mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosi, menyakiti orang lain dengan perkataan atau tindakan. Itu setidaknya nggak usah dilakuin ya teman-teman. Ada juga bohong. Bohong itu sama dengan dusta. Dusta itu ya kakek ngapusi. Kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan atau ngempoi. Kemudian ada juga contohnya yaitu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Semisal kita ngomong itu tidak sesuai dengan kenyataan sehingga orang lain itu tidak bakal percaya lagi gitu teman-teman. Terus ada juga khianat.
tidak dapat dipercaya dalam amanah dan janji. Semisal kita dipesanin orang, suruh bilangin itu ya disampaikan, jangan sampai kita tidak menyampaikan, itu namanya khianat. Yang terakhir adalah ghibah. Ghibah itu sering dilakukan oleh enggak khalayak pria ataupun wanita, semuanya suka ghibah. Contohnya itu membicarakan keburukan orang lain, itu tidak benar, tidak dianjurkan, salah semua. Telah semua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.